Dari Gerak Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan, saya Ji Bunci dari GMS Gereja Mawar Syaron. Refleksi siang hari ini kita akan berbicara mengenai Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kekasih Tuhan, kalau benar-benar diikuti berita ya kan, mau yang asli atau yang hoax, semuanya mirip-mirip ya kan, karena memang keadaan ini meskipun yang asli ya, bukan hoax, bukan ditambah-tambahi, juga sudah menegangkan. Apalagi kalau dibumbu-bumbui, kasih micin gitu ya, tambah sedep. Jadi kalau kita benar-benar baca berita dan merenungkannya siang dan malam, maka kita semakin hari akan semakin kering dan semakin ketakutan karena benar-benar penuh ketidakpastian. Jadi sekelas presiden pun akan ngomongnya akan seperti ini. Ini bukan kekuatan manusia, ini harus kekuatan Tuhan. Jadi pandemi ini atau krisis ini benar-benar semua orang yang paling tua sekalipun kalau ditanya ya, diwawancara, pasti ini adalah keadaan yang belum pernah terjadi, keadaan yang dalam tanda kutip ini paling keren gitu ya, menegangkannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan? Jadi kita baca di Mazmur 23, ini ayat favorit ya kan. Jadi kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebaikan, kebajikan, dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah kekasih Tuhan, kalau kita di dunia pertanian, kita akan lihat banyak di dunia peternakan ya, ada gembala. Banyak kan mereka itu sayang sama dombanya karena memang dombanya itu akan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Kalau misalnya sudah tua atau bulunya sudah jelek, maka akan disembelih. Kalau masih segar, bulunya masih berbual-bual ya kan, dicukur, tumbuh lagi bagus ya kan, maka dibiarkan hidup dan dipelihara, dikasih makan, mungkin dikasih vitamin dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan ini termasuk gembala yang baik, bukan gembala yang jahat, bukan gembala yang males-malesan ya kan, dombanya dibiarkan cari rumput, ya bahaya nggak bahaya, dia nggak terlalu memperhatikan, dia malas-malasan, jadi nggak dijagain gitu. Nah tetapi Tuhan ini mengatakan, aku adalah gembala yang baik, kamu nggak akan kekurangan. Jadi Tuhan akan membawa kita ini di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia membuat kita ini takkan kekurangan aku. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Kita bertanya-tanya, masihkah Tuhan itu adalah gembalaku yang baik dengan keadaan yang seperti ini? Aku bukan saja kekurangan, tapi untuk hari ini aja aku gak tahu harus makan apa. Atau ini terlalu ekstrim ya, atau mungkin cicilan bulan ini semua aku gak tahu cara bayarnya. Atau nanti sampai bulan berapa ini akan bertahan ya kan. Sedangkan setiap bulan semakin bertambah jumlah orang yang di PHK. Apakah keadaan akan aman-aman saja? Sedangkan sekarang banyak berita yang sudah beredar bahwa mulai muncul orang menipu, orang mencuri, membegal dan sebagainya. Apakah Tuhan masih gembala yang baik? Tuhan ngomong di bawahnya ya kan, melalui Raja Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kekasih Tuhan,
kita ini nggak selamanya berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi sekali waktu kita ini akan melewati lembah kekelaman. Sang gembala ini demi mencari rumput yang hijau, dia akan menggiring dombanya. Mungkin rumput yang di sebelah sini habis, mungkin ini seorang gembala yang di peternakannya. Dia harus ke sebelah timur, lebih sebelah ke timur sana, lebih timur lagi. Tetapi untuk ke sana harus melewati lembah kekelaman sepertinya, atau tempat yang gelap, tempat yang gak ada rumput sama sekali, seperti itu. Tapi percayalah, sampai Tuhan tuh ngomong gini loh, hari depan itu sungguh ada. Bahkan hari depan yang paling depan sekalipun aku sudah siapkan bagimu tempat kekal yang jauh lebih nikmat dari bumi, yang tidak ada air mata. Itu pun aku sudah siapkan. Tetapi untuk ke sana kadang-kadang harus melewati lembah kekelaman. Nah, Tuhan ngomong gini, tetapi tenang saja, aku adalah gembala yang baik dan bertanggung jawab juga. Maka aku bawa tongkat dan gada. Ketika kita saat ini melewati lembah kekelaman, kita ini ada di dekat Tuhan dan Tuhan di dekat kita. Maka kita ini akan tidak salah jalan kalau kita mendekat sama Tuhan. Jadi ada tongkat itu yang membuat domba-domba itu nggak berantakan. Meskipun gelap, meskipun kadang domba itu kan takut ya, dia nggak kelihatan gembalanya. Mungkin ke tempat yang suaranya menggema, bahkan dia untuk dengar suaranya gembala saja bingung. Kayak setempo di sebelah sini, setempo kan menggema ya. Misalnya dia we gitu ya gembalanya ya. Kok suaranya di sini tapi gemanya di sana? Harus kemana aku ya kan? We atau di mana? Jadi dia bingung karena lembah kekelaman. Tapi Tuhan tuh punya tongkatnya itu bisa mengarahkan. Kalau misalnya ada domba yang mulai tersesat, akan kalau kita tahu tongkatnya gembala itu kan yang melengkung gitu ya. Jadi dibuat menggiring dombanya biar kita ini nggak salah jalan. Dan selama Tuhan ada di pihak kita, selama kita ada di dekat Tuhan, kita nggak lari dari hadirat Tuhan, maka Tuhan akan mengiring kita nggak sampai salah jalan dalam lembah kekelaman saat ini. Dan juga ada gada yang Tuhan pegang, yaitu palu besi atau senjata seorang gembala. Kalau ada bahaya, sang gembala akan memukul itu sehingga bahaya nggak sampai menimpa kita. Loh, tapi aku ini sudah bangkrut loh. Ini sudah bukan bahaya. Ini sudah terkapar. Kayak kena binatang buas nih, aku sudah digigit mati, sudah hampir mati ini. Sudah binatang buas ini ada di depanku. Kekasih Tuhan. Jadi keadaan kita ini benar-benar akan menjadi berubah kalau kita ini pakai pikiran Tuhan. Jadi kadang pikiran manusia itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Kita ngomong, ini aku terkapar. Tapi Tuhan ngomong, ini adalah awal mula untuk kamu sukses. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang bisnis A-nya hancur, lalu out of nowhere ya kan, dia tahu-tahu dapat ide atau ada rekan baru menawarkan bisnis baru, dan tempo-tempo dengan instan tahu-tahu dia melejit ya kan. Jadi saya pun mengalaminya. Waktu itu bisnis saya hancur, utang saya banyak sekali. Lalu saya kayak ketemu sama orang yang gak direncanakan juga, sepertinya gak direncanakan, tapi ya itu sudah rencana Tuhan. Jadi kalau bisnis saya yang satu itu gak bermasalah, saya gak akan cari bisnis lain. Kemudian ternyata bisnis baru itu yang membuat saya jadi tertolong. Jadi kayak ada percepatan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang cara pikir manusia itu gak seperti cara pikir Tuhan. Tuhan ngomong gini, sudahlah, tenanglah, kamu ini sedang aku bawa ke tempat yang berumput hijau. Ini perjalanan. Memang menurut manusia kamu terkapar, kamu sepertinya ikut Tuhan pelayanan, tetapi keadaanmu memburuk. Mana Tuhanmu kalau orang tanya? Apakah Tuhanmu itu hidup? Apakah Tuhan itu gembala yang baik? Apakah dia berubah pikiran? Dia sudah gak jadi gembala yang baik lagi. Nah, tetapi kita ini belum berakhir. Istilahnya
Hidup kita ini belum berakhir dan kita ini belum tahu akhir dari rencana Tuhan dalam hidup ini. Yang harus kita lakukan adalah, Daud ini ngomong gini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahwa kita ini harus diam di rumah Tuhan atau diam di hadirat Tuhan sepanjang masa. Karena itulah tempat paling super aman meskipun keadaan sepertinya gak aman. Ya kan? Jadi kekasih Tuhan, saat ini kita mulai mencari Tuhan lebih lagi. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saat ini aku kacau, bahkan keluargaku mulai bermasalah karena ekonomi goyah, bahkan aku ini sudah di PHK, atau minggu depan aku sudah gak tahu harus makan apa. Saat ini kita investasikan waktu kita, meskipun kita sulit, ya kan, memang semua orang termasuk hamba Tuhan. Kalau kita mulai mendekat sama Tuhan, ada kekuatan lain, yaitu kekuatan setan, iblis itu ya gak terima. Kalau kita mau baca Alkitab, maka ada kekuatan besar yang sepertinya gak terlalu besar juga kalau dibandingkan kekuatan Tuhan. Tetapi kekuatan itu akan terus menyeret kita untuk kita gak bisa dekat sama Tuhan. Nah saat ini dengan sisa-sisa kekuatan, mungkin pikiran ini kacau, kita sepertinya mau mikir apa, gak tahu harus apa. Masuk saja ruang doa kita. Kalau kita belum punya ruang doa, mari kita bikin ruang doa yang senyaman mungkin di ujung atau di teras kah, atau di lantai atas, atau di mana yang paling bagus. Kalau saya buatnya di sebelah tempat tidur saya, ya kan, saya kasih matras gitu ya, saya kasih lampu kecil, saya kasih mesbah kecil untuk simpen Alkitab. Jadi Alkitab ini saya taruh sana. Kemudian sebelum saya baca Alkitab, saya peluk dulu Alkitab. Tuhan, aku mau baca suratmu, aku mau mendengar suaramu. Ngomong ya Tuhan sama aku, berbicara Tuhan, tolong aku Tuhan, pimpin aku, tuntun aku. Mari kita sekarang mulai alokasikan waktu, meskipun gak gampang ya kan, pikiran kacau, mungkin kita dikejar-kejar tagihan dan sebagainya. Sudahlah, jauhkan handphone ini, atau di silent atau dimatikan ya kan, supaya gak mengganggu. Lalu kita mulai masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke rumah Tuhan. Itu adalah tempat paling aman. Karena saya sering ngomong, saya senang sama Raja Daud. Kalau kita baca di Mazmur ya, kadang dia tuh bahagia gitu ya, menang perang, lihat istananya, wah keren, kaya raya, dia sukses. Lihat anak buahnya itu Daud, Raja Daud, dia mengeluh-elukan Raja Daud. Ada kalanya dia tuh sampai, aku mengenangi tempat tidurku dengan air mata. Dia tuh stres sampai, aku ini mencari Tuhan, tapi Tuhan kok nggak mendapatkan aku. Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Dia tuh sampai stres gitu ya di lembah kekelaman. Nah tetapi kerennya Raja Daud itu, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia ngomel gitu ya sama Tuhan, Tuhan engkau itu di mana gitu ya. Tapi panjang ngomelnya. Tapi terakhir itu dia mulai memuji-muji Tuhan lagi gitu ya. Kayak dia tuh mulai menemukan Tuhan tuh mulai menghampiri dia. Lalu dia kuat lagi. Kalau kita lihat perjalanan Raja Daud itu berat sekali ya kan. Tetapi dia bisa melaluinya dengan gagah perkasa. Saya pikir Daud juga orang biasa. Kita juga orang biasa. Gak ada orang yang lebih kuat daripada yang lain. Semua orang biasa. Orang itu bisa kuat kalau kita ini diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kekasih Tuhan sekarang kasih waktu buat Tuhan lebih lama lagi. Kita nangis, kita kalau bisa main gitar. Kalau nggak bisa ya pakai musik, Spotify, apa-apa ya, lagu rohani ya kan. Nyembah saja. Kalau nggak bisa jangan buru-buru keluar ya. Jadi kita terus kemudian baca Alkitab, baca firman, lalu cari komunitas yang baik sampai kita ini benar-benar mendapatkan Tuhan dan kita mendekat sama Tuhan. Pasti di sana itu ya ada kekuatan baru, ada ketenangan, ada sukacita, ada hikmat yang menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari lembah kekelaman ini. Jalan mana? Kalau kita masuk ke dalam lembah kekelaman dan kita nggak dengar suara Tuhan, mungkin
kita akan lama ya kan, ini bahasa alainya ya, akan lama sekali lewat ke lembah kekelaman itu, karena kita nggak tahu sampai kapan dan jalan mana yang harus kita pilih, seperti itu. Makanya harus dekat sama Tuhan. Nah, ayat berikutnya mari kita buka di Mazmur 62. Mazmur 62. Nah, Mazmur 62, judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Jadi kekasih Tuhan, sungguh kalau orang-orang ngomong, wah cuma gitu tok ya caranya, memang sesimpel itu. Kemarin juga saya di chatting sama anak sel grup saya, ngomongnya panjang sekali. Aku stres, gue bunci, gini pekerjaanku gini. Aduh, aku stres aku. Jadi sampai istilahnya susah banget seperti itu. Nah, kemudian ya saya kan malas juga balas chatting. Saya telepon. Kemudian saya ngomongin cari waktu untuk mendekat sama Tuhan, karena itu pertolongan. Aku pun gak bisa nolong. Saya cuma manusia biasa juga. Saya pikir nanti suatu hari bahkan Presiden Jokowi pun sepertinya bingung harus ngapain ya kan. Kalau keadaan kita mencekam, kadang Pak Jokowi juga presiden atau gembala kita mencari jalan, dan itu sepertinya gak menolong. Memang sampai Raja Daud itu kalau stres ya, dia tuh lihat gunung-gunung, aku harus sembunyi di mana lagi ya, tempat mana paling aman. Semua musuhku tahu aku, kalau aku di gunung itu musuhku tahu, kalau aku di gunung itu musuhku tahu, mati nanti semua anak buahku mati. Sampai dia melayangkan pandangan ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Aku nih harus sembunyi di mana? Zaman dulu kan kalau perang-perangan kan sembunyi di gua-gua, di gunung-gunung. Lalu dia sadar, pertolonganku adalah di tempat yang maha tinggi. Dialah gunung batuku, aku tak akan goyah. Dialah tempat keselamatan. Kekasih Tuhan, saat ini kalau kita cari pertolongan ke teman, ke siapa, kita telepon, kita cari gangtau bahasanya ya kan, kita cari orderan, kita cari apapun, kita mulai promo-promo semuanya, dan misalnya gunung-gunung batu itu gak bisa menolong kita, saya sarankan datang saja ke Tuhan. Tuhan adalah gunung batu yang kokoh, gunung batu perkasa. Dialah keselamatan kita, dialah keselamatan keluarga kita, bahkan jiwa kita pun sudah ditanggungnya, diselamatkannya. Keselamatan bisnis kita. Mungkin saat ini ada yang terkena COVID-19. Dialah Allah yang tabib, yang ajaib. Dialah yang menyembuhkan meskipun semua obat gak bisa, semua vaksin gak bisa. Tapi dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah tabib yang ajaib. Bahkan dia ngomong hati yang gembira adalah obat yang manjur. Supaya kita gembira bagaimana? Kita gak bisa pura-pura gembira. Kita gak bisa senyum-senyum gini, ya lama-lama jadi gila, ya kan? Kita gak bisa fake untuk gembira. Gembira itu dari dalam terpancar keluar. Dari dalam ini dari mana? Dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Jadi kekasih Tuhan, mendekat saja sama Tuhan. Hanya itu cara yang simpel. Sampai anak saya, anak cegi saya, anak rohani itu ngomong gini, chatting ya, habis itu setengah jam atau 1 jam, atau sorenya dia voice note lagi. Ternyata simple ya, harusnya aku nih sudah tahu. Malu-maluin saja aku ngerepotin ya kan. Harusnya aku sudah tahu caranya, tapi aku tuh kadang-kadang manusia tuh sepertinya kayak mau pakai usahanya sendiri. Dia sepertinya, Tuhan lama, Tuhan itu gak bisa ngomong ya kan, gak bisa dengar apa-apa. Percuma kalau kesah sama Tuhan, padahal gak percuma. Kalau saya ya masuk ke ruang maha suci, ke hadirat Tuhan, itu bisa penuh cara. Suatu hari ya, saya nih minggu lalu 10 hari yang lalu, saya nih bingung ya kan, Tuhan ini harus apa ini, pekerjaan ini seperti ini, gak bisa ini Tuhan.
Saya ini doa paginya, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku. Kalau 1 bulan yang lalu saya ini sampai nyanyi, kalau lain ditolong saya juga, namanya apa, tangannya saya lupa, terbuka menunggulah, ya kan. Saya bayangkan Tuhan itu di depan saya, kemudian Tuhan itu akan menyambut saya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saya sampai nyanyi-nyanyi. Kemudian 10 hari yang lalu saya ini bingung, ya kan, ya apa ini Tuhan, bagaimana nih. Kemudian saya sampai tempat kerja, saya di lantai 2. Saya jarang di lantai 2 itu, saya di balkon gitu ya, lihat jalan, lihat tanaman, lihat rumput-rumput sambil delosor gitu ya bahasa Jawanya. Lalu kaki saya itu saya sendenkan di pagar ya, istilahnya nendang pagar gitu ya. Sambil saya mikir, ya apa ini ya, tahu-tahu itu kayak set gitu ya, langsung Tuhan tuh ngasih ide, set, telepon orang ini, ngomong sama orang ini, langsung saya chatting. Gak lama saya turun, saya telepon orangnya karena gak dibales chattingnya. Akhirnya apa ternyata, saya telepon, loh iya Bunci, aku ini ya nyari, dia tuh nyari orang yang seperti saya, ya kan. Jadi dia tuh punya kepentingan, saya punya kepentingan, kita nih nyari-nyarian. Dia mau tanya saya, dia sungkan. Nah saya nggak sungkanan kan ya, saya tanya dia, ya kan. Lalu saya tanya dia, ya wes Bunci, nggak sampai 5 menit dia datang ke tempat saya, cepet gitu ya. Lalu ngomong sebentar, deal-dealan, lalu deal. Lalu sampai sekarang itu pekerjaan itu jalan banget. Saya sampai sekarang ini kalau mikir-mikir ya, coba Tuhan tuh nggak ngasih ide seperti itu, saya nggak bisa jalan keadaan ini ya, buntu tutuh, ya kan. Jadi kekasih Tuhan sepertinya kayak pagi itu saya barusan ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa, saya ini apa Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya mohon sama Tuhan, ini tolong keadaan gini. Siang itu langsung ditolong. Nah, kita nggak tahu Tuhan tuh menolongnya kapan, tapi yang kita tahu ya kan, 2 ikan dan 5 roti itu sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Keadaan kita misalnya sekarang tinggal 2 ikan dan 5 roti. Gak berarti ini buat keluargaku Tuhan, ini buat makan seminggu aja, gak bisa ini Tuhan. Tetapi kita mari mengangkat itu dan mengucap syukur. Lalu kita mulai memecah-mecahkannya, kita mulai bertindak. Kasih karunia Tuhan kita kerjakan, kita mulai menyambut Tuhan. Tetapi kita harus mengucap syukur dulu. Tuhan itu waktu 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur tuh ke Bapaknya, Bapa, apapun yang ada di tanganku, kasih karunia apa yang Tuhan berikan kepada aku akan kerjakan dengan rajin dan dengan ucapan syukur. Saat ini daripada kita habiskan energi kita untuk ngomel, untuk mengeluh, untuk ngomong yang negatif, untuk menakut-nakuti orang dengan ngomong keadaan, ya kita tahulah keadaan, sudahlah, nggak usah diomong-omongin terus, ya sekedar tahu saja, kita mengikuti bahwa kita, supaya kita bisa tahu runningnya harus kemana, timingnya harus seperti apa, kita tahu berita. Tapi gak usah direnungkan siang dan malam. Yang direnungkan siang dan malam itu firman Tuhan saja. Maka itu akan membuat kita ini jadi kekuatan baru. Dan saya sangat yakin, karena itu adalah firman Tuhan, bahwa ada hikmat yang berseru di jalan-jalan. Hikmat itu ada di mana-mana. Hanya takutlah akan Tuhan. Datanglah sujud di hadapannya dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita bahkan. Lalu Tuhan dari tempat tinggi itu akan menolong kita. Kekasih Tuhan, caranya simple. Dan Tuhan masih adalah gembala yang baik, dan selama-lamanya Dia adalah gembala yang baik. Dan selama-lamanya tempat yang paling aman adalah di rumah Tuhan, di hadiratnya. Maka jangan diskon untuk berada di hadirat Tuhan. Kalau bisa tambah-tambahi, ya kan, tambah-tambahi waktu kita dengan Tuhan. Sembah Tuhan selama-lama mungkin, ya kan. Terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah pertolongan kita, pertolongan yang ajaib. Nantikan pertolongan supranatural yang ajaib dari Tuhan lewat hidup kita, dan saksikan kepada orang-orang yang saat ini mungkin ketakutan, mungkin kebingungan, bahkan ke arah depresi. Mari kita menjadi gembala yang baik. Tuhan kan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Saat ini kalau kita sudah menikmati gembala yang baik itu, mari kita jadi gembala kecil yang baik bagi orang-orang, bagi domba-domba Tuhan yang ada di sekitar kita. Mari kita sampai Tuhan ngomong, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Mari saat ini kita nggak fokus sama diri sendiri, kita doakan bangsa ini, kita doakan dunia ini, kita tolongi orang-orang yang ada di radius kita.
Kita tolongi mereka, kita doakan mereka, kita omong firman Tuhan kepada mereka, kita lepaskan setiap ikatan mereka, karena kita adalah gembala bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku Tuhan, tak akan kekurangan kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Engkau menenangkan, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau benar-benar sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur kami Tuhan. Kami akan kepingin Tuhan, kami akan selalu tinggal dalam rumah-Mu, karena itu adalah tempat yang teraman bagi kami. Tuhan, buat hati kami Tuhan semakin menginginkan Engkau. Buat hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Urapi kami, mari angkat kedua tangan-Mu, urapi kami Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Tuhan, kami gak perlu yang lainnya, kami hanya perlu Engkau. Tolong kami Tuhan. Kalau yang lain ditolong, saya juga Tuhan. Tangan-Mu terbuka Tuhan, siap menolong kami Tuhan. Kami hanya menunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi-Mu, kami memerlukan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.